Halo Sobat Reka, jumpa lagi bersama kami di channel YouTube Belajar Arsitektur. Buat kamu yang belum subscribe channel ini, yuk di subscribe dulu dan jangan lupa untuk nyalain lonceng notifikasinya agar kalian itu tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Nah teman-teman, jika di video sebelumnya itu kita sudah pernah membahas mengenai siapa itu Frank Lloyd Wright yang dikenal dengan gaya-gaya arsitekturnya yang cukup organik. Nah, kali ini kita akan membahas salah satu arsitek yang nggak kalah keren ini, yang nggak kalah terkenal juga, dengan karya-karya beliau yang terkenal dengan desain minimalisnya dan juga simple, namun tetap modern. Ini dia biografi dari Tadao Ando Architect, and welcome to Architect Biography Series by Belajar Arsitektur. Tadao Ando adalah seorang arsitek otodidak, perlu digarisbawahi ya teman-teman, otodidak yang berasal dari Jepang. Dan beliau ini tuh merupakan pemenang penghargaan arsitektur Pritzker atau Pritzker Prize. Beliau juga merupakan konsultan bagi gerakan forum parlementer untuk Jepang yang baru, atau biasa disebut dalam bahasa Inggrisnya itu Congressional Forum for New Japan, atau dalam bahasa Jepang itu Nijuichi Seikirincho. Ciri khas karyanya beliau ini berupa dinding-dinding dan konstruksi dari beton eksposit dan tanpa finishing. Tadao Ando lahir di distrik Minato, Osaka, Jepang, sebagai pasangan kembar. Beliau ini dibesarkan oleh kakek neneknya dari pihak ibu di distrik Asahi, dan nama keluarga Ando sendiri itu diperolehnya dari pihak ibunya. Karir dan penghargaan. Pada tahun 1969, Tadao Ando mendirikan biro arsitek Tadao Ando Architects and Associates di Osaka. Kantornya itu banyak menerima pesanan bangunan rumah-rumah tinggal. Karya-karya awalnya seperti kebun mawar di distrik Ikuta, Kobe pada tahun 1977 itu dikerjakan bersama Yasuhiro Hamano dari tim Hamano. Penghargaan Institut Arsitek Jepang diterimanya untuk desain rumah tinggal sederhana di Osaka yang diberi nama Sumiyoshi no Nagaya atau Azuma House pada tahun 1979. Sejak saat itu pula, Tadao Ando itu mengembangkan gaya arsitektur berupa bentuk-bentuk geometris dari beton expose tanpa finishing. Nah, beberapa penghargaan yang diterima oleh Tadao Ando diantaranya adalah yang pertama, Architectural Institute of Japan's Annual Award pada tahun 1979. Penghargaan ini merupakan penghargaan pertamanya. Yang kedua, The Alvar Aalto Award by the Finnish Academy of Architecture di Finlandia pada tahun 1985. Yang ketiga, penghargaan Gold Medal of Architecture oleh French Academy of Architecture di Prancis pada tahun 1989. Yang keempat, yaitu penghargaan yang cukup prestisius, yaitu Pritzker Prize atau Pritzker Architecture Prize di Chicago, Amerika Serikat pada tahun 1995. Yang kelima adalah penghargaan Neutral Medal for Professional Excellence oleh Cal Poly Pomona College of Environmental Design di Amerika Serikat pada tahun 2012. Dan yang terakhir adalah penghargaan di AIA Gold Medal oleh American Institute of Architects di Amerika Serikat pada 2002. Berikut ini beberapa karya yang monumental yang didesain oleh Tadao Ando. Antara lain adalah yang pertama, Azuma House di Osaka. Azuma House ini juga dikenal sebagai rumah deret Sumiyoshi yang memiliki denah persegi panjang yang dibagi menjadi 3 bagian dengan ruangan di depan dan belakangnya. Rumah ini dihubungkan dengan jembatan melalui halaman yang didedikasikan untuk permainan angin dan cahaya. Terdiri dari bentuk-bentuk geometri keras dan fasad beton yang padat ke arah jalan dan tidak ada bukaan di arah dinding sampingnya. Tadao Ando mengusulkan gaya hidup baru yang hidup berdampingan dengan alam bersama dengan privasi individu pada saat itu. Tujuannya adalah untuk menentang inersia yang telah menyerang kehidupan kita sehari-hari. Karya beliau yang kedua adalah Church of the Light. Nah, karya ini nih yang cukup terkenal dari beberapa karya beliau yang lain.
Gereja cahaya itu terdiri dari volume persegi panjang dengan 3 kubus yang ditusuk oleh dinding pada sudut 15 derajat yang tidak pernah benar-benar menyentuh dinding atau langit-langit kapel pada area lainnya. Bangunan ini tuh menunjukkan arsitektur dualitas atau sifat ganda dari keberadaan lah katanya. Bisa dilihat dari potongan salib di dinding timurnya itu yang sangat mind blowing, itu yang memungkinkan cahaya masuk melalui kegelapan yang ada di dalam ruangan akibat dari penggunaan beton eksos tadi. Gereja ini itu dirancang oleh Tadao Ando dan merupakan salah satu contoh yang luar biasa dari arsitektur minimalis yang menciptakan bangunan yang damai dan juga tenang gitu, yang merefleksikan dari tempat ibadah. Penggunaan beton dan efek cahayanya ini sangat dipikirkan sehingga itu merangsang pengguna untuk melupakan sejenak dunia luar dan memberikan rasa kesatuan dalam masyarakat atau ketika ibadah. Karya yang ketiga itu adalah Water Temple di Hyogo yang dirancang pada tahun 1999. Water Temple ini itu memiliki lorong yang membelah genangan air yang dipenuhi oleh teratai dan merupakan simbol tradisi Jepang dan dibagi dalam 2 bagian simetris. Nah, keheningan airnya ini tuh memiliki efek meditatif dan mungkin memiliki implikasi dalam pembersihan secara spiritual. Tangga di lorong dengan dinding yang dicat putih itu mengarah ke tempat suci tempat patung Buddha Amida berada. Tempat suci dari Water Temple ini tuh merupakan pusat dari semuanya dan diberi warna merah oranye untuk menciptakan aura tersendiri. Kuil Jepang yang dirancang oleh Tadao Ando ini itu merupakan salah satu karya luar biasa dari gaya arsitektur kuil Jepang yang berubah secara radikal, di mana biasanya kuil-kuil Jepang ini sangat khas dengan atap-atap pelananya juga dengan cat-cat warna merah dengan struktur kayu. Nah, Tadao Ando ini mencoba untuk merubah gaya arsitektur kuil Jepang tersebut dengan penggunaan beton-beton ekspos tadi. Karya beliau yang keempat dan yang terakhir itu adalah Hill of the Buddha atau lembah Buddha. Desainnya itu adalah patung Buddha besar yang terletak di dalam bukit yang ditutupi oleh tanaman-tanaman lavender di kompleks pemakaman Makomanai Takino di Sapporo. Bagian atas kepala patung itu hanya mencuat sedikit gitu melalui sumur yang melingkar di tengah gundukan hijau yang diselimuti kurang lebih 150.000 tanaman berbunga ungu atau seperti lavender. Nah, pengunjung itu harus melewati terowongan sepanjang 40 meter untuk sampai ke kaki patung yang setinggi 13,5 meter. Desain ini tuh terbuat dari lekungan beton yang dilipat dan terowongan ini tuh memiliki pencahayaan yang redup untuk menciptakan suasana seperti rahim gitu. Sedangkan bukaan di tengahnya itu diterangi secara alami dan dikelilingi oleh dinding beton yang menyempit ke arah langit. Oke teman-teman, begitulah pembahasan kita mengenai Tadao Ando, arsitek terkenal dari Jepang. Jika teman-teman menyukai konten ini, jangan lupa untuk buat pencet tombol like di bawah. Dan kalau teman-teman mau kami membahas mengenai sejarah dan tokoh-tokoh arsitek di dunia maupun di Indonesia yang lain, teman-teman langsung saja komen di bawah. Atau kalau teman-teman punya pertanyaan seputar arsitektur atau interior, teman-teman juga bisa langsung menuliskan kolom komentar di bawah, atau teman-teman dapat mengontak kami melalui kontak yang ada di kolom deskripsi di bawah ini ya. Oke, thank you for watching and see you on the next video. Bye-bye.